Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Pradana dari kelas T1 akan mengerjakan tugas SAP1 untuk soal yang nomor 1. Jadi, pertama-tama kita mulai dari sini. Kita ganti satuannya dulu menjadi ton. Kita menggunakan satuan ton MC. Di sini saya akan menggunakan grid only. Karena di soal saya ini ada ada 4 bentang, maka di X direction kita pakai 5 karena 4 bentang plus 1. Dan karena kita masih 2 dimensi, ini kita isi 1 dan ini kita isi 1 dan di sini kita ganti 1 juga. Untuk grid spacing ini jarak bentangnya. Saya akan taruh 9 dulu, nanti dalam bisa diganti lagi. Ini kita taruh 1. Ini kita taruh 1. Terus oke. Sekarang ada 2 tampilan. Kita pakai salah satunya saja dan untuk lebih mudah kita menggunakan set exit view. Untuk mengganti jarak antar bentangnya, kita bisa klik 2 kali di garis ini. Terus saya menggunakan spacing karena ini lebih mudah menurut saya. Untuk bentang pertama di soal saya itu 10 meter. Maka kita ganti di sini 10, bentang kedua 9, untuk bentang ketiga itu 5,5, untuk bentang keempat itu 5,5 juga. Karena cuma ada 4 bentang, maka yang terakhir ini dikosongkan saja, terus kita oke. Berikutnya kita menggambar garisnya. Kita tadi di sini draw frame or cable element. Kita klik dari grid point sini, lanjut ke sampai sini, lanjut ke sampai sini, lanjut ke sini, sampai sini. Berikutnya kita akan menggambar tumpuannya. Kita klik di titik yang dimana kita ingin menaruh tumpuannya. Di sini. Sorry. Kita klik sampai ada tanda X tadi. Terus kita ke assign, join, dan restrain. Di sini kita bisa pilih tumpuan apa yang akan kita gunakan. Dan di sini untuk di titik A, saya menggunakan tumpuan ini. Untuk di titik B, seperti cara yang tadi masih. Untuk di titik B, untuk di titik B dan di titik D, saya menggunakan tumpuan roll. Untuk di titik C, menggunakan tumpuan yang sama seperti di titik A. Dan untuk di titik E itu tidak ada tumpuannya. Untuk pembebanan, kita mulai dari pembebanan merata. Di bentang pertama itu ada beban segitiga. Jadi kita klik di sini sampai putus-putus. Terus kita ke assign, frame loads, terus distributed. Karena di sini saya bebannya beban segitiga dan bebannya itu memuncak di titik B sebesar 21 plus NIM saya, akhir NIM saya itu 07, jadi 21 plus 7 itu 28. Maka kita menggunakan absolut saja. Di sini jaraknya itu 10 dan ini mulai dari 0 sampai 8, lalu kita oke. Berikutnya di bentang B dan B ke C itu tidak ada beban. Di bentang C ke D itu ada beban sebesar 17 plus NIM saya 7, jadi 17 plus 7 itu 24. Jadi kita assign sama seperti tadi, frame load, distributed, uniform load itu untuk
bebannya merata atau persegi. Jadi 24, lalu kita oke. Oh maaf, salah. Sorry, tadi saya salah. Untuk bebannya tadi, klik di sini, kita assign. Terus frame load, distributed. Mungkin untuk karena jaraknya 5,5, maka kita pakai di sini 5,5. Dan bebannya itu sebesar 24, di sini 24, dan di sini kita juga 24. Lalu kita oke. Setelah itu ada beban terpusat. Untuk beban terpusatnya itu di titik D. Jadi kita klik di bentang sini, atau kita langsung klik di titik sini aja, di grid point-nya. Terus kita assign. Terus kita join loads, terus forces. Karena bebannya itu sebesar 2N ke arah bawah, maka di sini force global Z. Z kan itu ke atas, maka di sini karena bebannya itu ke bawah, di sini kita ganti jadi minus 2. Add to existing load, terus oke. Di titik D juga ada beban terpusat sebesar 3 Newton ke arah atas. Kita klik di sini, sama seperti tadi, assign, terus join loads, force, karena arahnya ke atas, itu berarti di sumbu Z. Nah, kalau ini kan sudah ke atas nih, dan Z itu arah ke atas juga. Bebannya sebesar 3, kita cukup tulis 3. Tidak perlu minus. Jadi, add to existing load, lalu oke. Untuk menampilkan semuanya, beban terpusat dan beban merata bisa di display, show load assignment, frame cable, and tendon. Lalu oke. Lalu kita run, bisa menggunakan F5, run now. Ini biasanya harus di-save dulu ya. Mungkin kita tulis namanya. Nomor 1. Simpan. Oke, jadi untuk melihat diagram batang dan momennya bisa di display, show forces, frame or cables, atau bisa lebih cepat di sini, frame cables. Untuk diagram batang, shear 22, lalu oke. Ini diagram batangnya. Dan untuk momennya itu ada momen 33, lalu oke. Oke, untuk kita mengetahui bagaimana momen di titik tertentu, kita bisa klik di titiknya dulu. Klik kanan, terus kita ganti misalnya ini jaraknya 5 meter. Di titik 5 meter, oke. Sorry. Atau ini bisa digeser seperti ini. Dan di sini sudah tertera untuk momennya dan diagram batangnya.
Sekian untuk pengerjaan soal 1, nomor 1 dari saya.